Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Nah, kali ini kita akan belajar pembelajaran 3 kelas 5 tema 1 subtema 3. Sebelumnya kita berdoa. Selesai ya. Tentunya kalian dari tadi sudah melihat di layar ini. Wah, ombaknya termasuk ada benda di depan itu. Jauh? Iya, itu adalah bulan. Nah, anak-anak Indonesia di negara kita merupakan negara yang kaya dengan lautnya. Jadi negara kita terkenal dengan negara apa? Coba banyak lautnya. Iya, negara maritim. Tadi ya. Nah, kamu lihat gambar ini. Gambar ini gambar apa ya? Iya, ini jembatan ya, jembatan yang ada di lautan. Oh, bayangkan. Kelihatannya ini ada pulau ya. Dari pulau ke pulau. Jembatan apa ini? Ada tahu? Ada yang tahu? Iya. Nah, kalau malam hari seperti ini ya. Ini adalah jembatan Suramadu ya. Siapa yang pernah ke jembatan Suramadu? Coba diangkat tangannya. Iya. Untuk mencapai Pulau Madura harus melewati Selat Madura. Selat Madura ini selat antara Pulau Jawa dengan Pulau Madura ya. Namun sekarang ini berkat kemajuan pembangunan nasional telah dibangun jembatan Suramadu yang melintas Selat Madura dan menghubungkan Surabaya dengan Madura. Dengan demikian, untuk mencapai Pulau Madura bisa melalui perjalanan darat dengan cara melintasi jembatan Suramadu. Ya, silakan foto di sini ya, pasti bagus nanti hasilnya. Nah, anak-anak, kalau kita lihat Pulau Jawa, ini Pulau Jawa ya, ini Pulau Jawa, ini adalah Pulau Madura, dan disinilah Selat Madura. Masih ingat selat ya? Selat itu adalah laut kecil. Nah, kalau saya perbesar, tadi Surabaya mana Surabaya? Yuk lihat, nah ini Surabaya ya, Surabaya, ini Surabaya, Surabaya. Kemudian ini adalah Pulau Madura. Pulau Madura. Jadi kalau mau ke Madura kita lewat di daerah sini ya. Nah, di Selat Madura. Pernah ke Madura? Iya, pernah ya. Kalau kita sekarang tinggal di mana? Di sini, tinggal di Lumajang. Jadi kalau mau ke Madura, kita masih ke Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Sidoarjo, baru masuk Surabaya dan naik kapal ya kalau dulu ya. Nah, sekarang bisa melalui Suramadu. Itulah perkembangan infrastruktur yang ada di zaman sekarang ya, memudahkan kita untuk bekerja. Kondisi Pulau Madura yang terpisah dengan Pulau Jawa tersebut merupakan contoh kecil kondisi geografis Indonesia. Pada umumnya Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Kita merupakan kepulauan terbesar di dunia ya. Hampir 2/3 wilayah merupakan lautan. Masih ingat matematika ya? 2/3 berarti lebih banyak lautnya. Perbandingannya 2. Antara pulau satu dengan pulau yang lain disatukan oleh laut. Meskipun demikian, bukanlah menjadi penghalang bagi setiap suku bangsa di Indonesia untuk saling berhubungan dengan suku-suku yang lainnya ya. Nah, ini kita lihat ya, laut Indonesia kaya sekali ya. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim, masih ingat ya negara maritim, terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Kalau ekonomi itu berarti berhubungan dengan apa?
Iya, dengan penghasilan, dengan keuangan ya. Ini ada hubungannya. Letak geografisnya, masih ingat ya letak geografis dulu dengan kondisi ekonomi ya. Nah, kalau di sini ini tempatnya apa ini geografisnya? Ya, geografisnya kan di lautan ya. Nah, nih. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi Indonesia. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas telah diakui secara internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan dalam ini pada tahun 1982. Hal ini berarti bangsa Indonesia diberi kewenangan untuk memanfaatkan potensi sumber daya lautnya. Ini kondisi Indonesia. Ini merayakan apa ya anak-anak ya? Oke. Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang sedemikian besar ini tentunya dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, hingga pada akhirnya juga akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bangsa Indonesia ya. Jadi semakin dimanfaatkan sumber daya lautnya, maka pendapatan ekonomi masyarakat akan bertambah. Pendapatan masyarakat bertambah, maka pendapatan negara akan juga bertambah dan kita akan semakin sejahtera karena tercukupi kebutuhan kita semuanya. Nah, ini kita lihat. Wah, ini anak-anak kamu suka ini ya? Apa ini ya? Iya, ini ikan yang didapatkan dari laut ya. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya laut ini adalah masyarakat yang berada di pesisir. Pesisir itu berarti dekat laut ya, daerah pantai. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Salah satunya seperti yang ada di layar ini ya. Ayo sekarang kita sebutkan jenis-jenis usaha atau pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut di Indonesia. Jenis pekerjaan yang berkaitan dengan laut apa saja ya teman-teman? Masih ingat? Ya, kalian pasti tahu ya, banyak sekali. Salah satunya adalah ini. Nah, apa ini? Ada yang tahu ini apa pekerjaannya? Ya, betul sekali ya. Kalau yang ini apa ini? Apa ini yuk? Sedang apa orang ini? Membuat kapal yang ini ya. Kemudian kalau yang ini apa ini? Wah, ini kayaknya polisi ya, polisi laut ya, penjaga pantai. Jadi bisa kita jawab yang nomor 1 nelayan. Kayak nelayan ya. Yang kedua pembuat kapal. Nah, ini pembuat kapalnya. Yang ketiga penjaga pantai, itu pekerjaan yang ada di laut ya. Di pesisir yang memanfaatkan laut. Nomor 4 dicari sendiri. 5 cari sendiri. 6 silakan dicari sendiri. Kamu pasti bisa. Kemudian kita lanjutkan sekarang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Geografis, kondisi geografis dihubungkan dengan kehidupan sosial masyarakat. Apa maksudnya? Nah, ini. Kehidupan sosial masyarakat memiliki arti interaksi manusia dengan manusia atau individu dengan individu ya. Bisa juga manusia dengan masyarakat. Ada interaksi, ada hubungan ya. Ada hubungan timbal balik. Nah, ini kelihatan ya. Kalau dilihat ini kira-kira orangnya satu negara apa tidak ya anaknya? Beda-beda ya. Jadi berikut adalah beberapa dampak akibat oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. 1. Komunikasi dan interaksi antara penduduk menjadi lebih mudah, baik antara warga negara Indonesia
maupun orang Indonesia dengan orang asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau atau negara. Nah, ini contohnya ya, perkenalan ya. Kemudian, nah ini ya, kondisi yang ada di laut bisa bepergian antar pulau atau antar negara. Nah, ini juga keren ya. Ternyata ini ada pernikahan anak-anak. Pernikahan orang Indonesia dengan orang Eropa ya. Nah, beda sekali orangnya ya. Tapi tidak apa-apa karena itu jodoh dan sudah menikah, itu sudah baik ya. Yang kedua, terjadi pembauran, pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan negara. Jelas ya, terjadi pembauran. Berikutnya, pengaruh terhadap kehidupan sosial. Yang ketiga, munculnya perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. Nah, kebanyakan mereka itu berkumpul. Nah, kayak gini ya. Ini muncul kampung Cina misalkan ya, kampung Arab. Nah, mereka membentuk perkampungan baru. Keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara. Jadi terjadinya perubahan perilaku. Yang biasa hanya di rumah, sering keliling-keliling. Yang biasa hanya lihat televisi, sudah lihat laptop dan lain-lainnya ya. Kemudian yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Jadi semakin canggih ya. Kamu juga sekarang sudah bisa buka internet, buka YouTube dan lain-lain. Itu merupakan pengaruh kehidupan sosial masyarakat karena kondisi geografis Indonesia. Anak-anak, tentunya ada dampak positif dan dampak negatif dari pengaruh letak geografis Indonesia dengan negara maritim dan kepulauan. Dampak positif itu berarti dampak yang baik, dampak yang negatif adalah dampak yang kurang baik. Apa saja dampaknya kira-kira? Ada yang tahu dampaknya? Iya, dampak salah satu yang baik kayak gini nih ya. Kayak seperti ini dampak yang baik. Dengan letak kepulauan dan negara maritim, pemerintah terpaksa harus membuat kayak ini. Apa ini? Iya, jalan yang bagus, jembatan yang kuat ya. Nah, ini dampak positif seperti ini ya. 1, 2, 3, nanti kamu bisa menulis sendiri sesuai dengan kemampuanmu. Misalkan ini dampak positif, memiliki keragaman potensi alam dan hasilnya, memiliki keberagaman dan kekayaan budaya, memiliki keberagaman sumber daya manusianya. Yang kedua, bidang transportasi, berpotensi meningkatkan infrastruktur di berbagai daerah karena banyaknya wisatawan yang berkunjung ya. Apa infrastruktur itu? Nah, ini infrastruktur didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik seperti fasilitas antara lain dapat berupa jalan, kereta api, air bersih, bandara, kanal, waduk, tanggul, dan lain-lainnya ya. Jadi dengan kondisi geografis ini, pemerintah dipaksa atau berusaha untuk membuat kelengkapan infrastrukturnya. Bidang ekonominya, dampak positifnya menjadi jalur perdagangan internasional, juga berpotensi menambah devisa. Devisa itu penghasilan negara ya. Gitu. Dampak negatifnya nanti kamu bisa mempelajarinya sendiri ya Nana ya, atau bisa menemukan sendiri. Nah, kegiatan berikutnya kalian membaca. Judul bacaannya adalah Kejayaan Bahari Masa Lalu yang ditulis oleh Dr. I. Paunganan ya. Coba kita baca ya pada paragraf pertama. Sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan-temuan situs bersejarah maupun sejarah. Situs prasejarah maupun sejarah. Kalau prasejarah ini anak-anak sebelum dikenalnya tulisan. Tapi kalau sejarah
itu sudah dikenal adanya tulisan ya. Paragraf kedua, penemuan situs prasejarah di gua-gua Pulau Muna, Seram, dan Arguni yang dipenuhi oleh lukisan-lukisan perahu layar menggambarkan bahwa, silakan dilanjutkan dibaca di buku PS-nya ya. Oh ya, anak-anak tahu ya apa artinya bahari? Bahari itu artinya adalah ini. Bahari merupakan serapan dari bahasa Arab yang berarti laut. Sedangkan kalau maritim mengacu pada hal yang berkenaan dengan laut seperti pelayaran dan perdagangan gitu ya. Nah, ini bahari Indonesia. Bagus sekali ya. Nah, nanti anak-anak seperti biasanya setiap paragraf kamu tentukan ide pokoknya ya. Kalau pada paragraf pertama, ini contohnya paragraf pertama ide pokoknya ya. Saya pikir kamu sudah ahli menentukan ide pokoknya. Silakan nanti kalian lanjutkan sendiri. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa ini, coba lihat. Ya, Pancasila. Sudah hafal semuanya kan ini? Lambang dan kalimatnya? Iya, sudah hafal. Setiap sila yang membentuk Pancasila merupakan unsur yang mutlak yang membentuk kesatuan. Nah, membentuk kesatuan. Bukan unsur pelengkap. Ya, bukan unsur pelengkap. Artinya satu sila menjiwai dan dijiwai oleh sila yang lain. Misalkan sila pertama menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan demikian seterusnya. Misalkan, meskipun sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila yang berkaitan dengan ketuhanan, tetapi tidak berarti sila-sila yang lainnya hanya sebagai pelengkap. Paham ya maksudnya ya? Jadi, di Pancasila itu, sila ke-1 itu juga dijiwai sila-sila yang lainnya, gitu ya. Dan sila kedua dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan mencoba ya. Ini nilainya, nilai pengamalannya, pemilihan ketua kelas misalkan ya. Kegiatan pemilihan ketua kelas itu mencerminkan sila berapa saja. Nah, misalkan mencerminkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti sila keberapa? Sila kedua. Persatuan Indonesia, juga sila ketiga. Kerakyatannya dipimpin, sila keempat. Kemanusiaan yang ada beradab, sila kelima. Jadi juga dijiwai dari 4 sila yang lainnya. Nah, nanti kamu tentukan sendiri. Ini perayaan hari keagamaan itu dijiwai oleh sila berapa saja, kamu tentukan. Gotong royong, kamu tentukan juga dijiwai sila berapa. Menjenguk orang sakit dijiwai oleh sila berapa saja ya. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, ini gambar apa ya? Ada yang tahu ini sedang apa ini? Ya, ini bukan antri ke kamar mandi loh ya. Nggak boleh karena ini ada laki-laki dan perempuan. Ini antri ke, nah ini pemilihan umum. Pemilihan umum itu ngapain sih? Iya. Salah satu contoh pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah, tahu musyawarah ya? Nah, mufakat adalah kebulatan pendapat atau suara dari peserta rapat. Kesepakatan dari peserta rapat ya. Lalu bagaimana jika mufakat atau kebulatan pendapat atau suara tidak tercapai? Nah, jika terjadi demikian, maka akan dilakukan voting. Apa Nana? Ya, voting atau pemungutan suara dan menentukan suara yang terbanyak. Nah, suara yang terbanyak adalah sebagai keputusan bersama. Contoh proses pemungutan suara adalah pemilu. Nah, ini ya, pemilu. Baik pemilihan presiden, anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat,
dan DPD, Dewan Perwakilan Daerah, maupun pemilihan kepala daerah atau pilkada. Ya, termasuk juga, masih ingat ya, kalau kalian memilih pengurus kelas, ya, memilih ketua kelas, wakil ketua, dan lain-lain, itu juga salah satu contoh kegiatan voting. Kegiatan voting dilakukan ketika musyawarah belum mencapai mufakat. Ya, alhamdulillah kita sudah belajar pada hari ini. Anak-anak, terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa bagikan ke teman-teman kita yang lainnya agar bisa belajar dengan baik. Semoga sukses, dan bagi yang ingin menjadi nakoda atau angkatan laut, semoga kalian tercapai cita-citanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.